Pada part sebelumnya, Jagangjin berhasil membunuh hampir semua pemimpin sekte racun. Tertinggal dua pemimpin sekte racun, pemimpin sekte lembah beracun dan juga pemimpin sekte Sail. Dan melihat hal itu, Wijong bergumam berkata, racun ular mematikan jiwa. Racun paling mematikan yang dimiliki oleh sekte Darkness. Dia menyerang sekte Darkness sebelum ke sini. Tidak aneh baginya untuk memiliki racun sekte Darkness. Tapi bagaimana bisa dia mencampurnya dengan air hujan? Seolah mengerti apa yang digumamkan oleh Wijong. Jagangjin berkata, aku pernah mendengar bahwa hujan turun cukup deras di tempat ini setiap bulan Juli. Jadi aku membuat lubang di atap dan mengoleskan racun di atasnya agar bisa tercampur dengan air hujan. Mendengar itu membuat Wijong terkejut. Lalu dia melanjutkan gumamannya berkata, jadi dia membuat jebakan sebelumnya. Lalu dia tersenyum dan berkata, tidak heran kau begitu sombong. Namun, racun ular mematikan jiwa adalah racun yang hanya berfungsi jika masuk ke dalam tubuh. Yang harus kami lakukan adalah berhati-hati agar tidak terluka. Dia menoleh ke arah pemimpin sekte Sail dan berkata, syukurlah tidak ada dari kita yang Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, melihat pemimpin sekte Sail yang bertingkah aneh, Wijong bertanya, apa yang sedang kau lakukan? Bintik-bintik keluar dari seluruh tubuh pemimpin sekte Sail dan menjawab Wijong. Pemimpin sekte Sail berkata, pemimpin sekte, badanku tiba-tiba gatal dan aku tidak tahan lagi. Melihat itu, Jagangjin berkata, itu sebabnya aku menyiapkan racun lain bersama dengan racun ular mematikan jiwa. Dan jika kau bersentuhan dengan racun itu akan menyebabkan wabah ruam kulit yang mengerikan dan gatal-gatal yang sangat tidak tertahan. Lalu pemimpin sekte Sail berteriak, terlihat sangat kesakitan dan panik melihat itu. Wijong berteriak memintanya untuk berhenti menggaruk. Tapi pemimpin sekte Sail tidak bisa menahan gatal di tubuhnya dan terus menggaruk, menyebabkan luka di tubuhnya. Melihat hal itu, Jagangjin berkata, setelah itu, air hujan bisa masuk ke luka dari garukan. Itulah efek dari kulit biji ginkgo. Mendengar itu, Wijong bertanya, ginkgo, kau melakukan ini hanya dari pohon ginkgo. Merespon itu, Jagangjin bertanya, hanya buah pohon ginkgo katamu. Kesombongan itulah yang menyebabkanmu mati di tanganku. Ini adalah akhir bagimu, Wijong. Air hujan yang memasuki ruangan semakin banyak dan Wijong terengah-engah bergumam. Aku tidak bisa menahan gejala racun menggunakan kekuatan batinku lebih lama lagi. Dan bahkan jika aku melarikan diri dari sini, aku juga tidak bisa menghentikan sekte keadilan sendirian. Dia melihat ke arah Jagangjin dan meneruskan, apakah ini benar-benar akhir? Dibunuh dengan tangan orang sepertinya. Akankah nafas terakhirku menjadi sia-sia? Lalu dia berkata, kau tidak memberiku pilihan selain mengakuimu. Kau telah menghancurkan 4 sekte besar racun dan sekte racun wilayah Unam. Ini luar biasa, bahkan setelah menyaksikannya sendiri. Namun, seolah tidak ingin menyerah, Wijong mengeluarkan kekuatannya sekali lagi, berpusat ke tangannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya sembari berkata,
Selama aku masih hidup, sekte lembah beracun tidak akan hancur. Karena aku adalah sekte lembah beracun itu sendiri. Mendengar itu, Jagangjin mengeluarkan 2 jarum beracun, lalu berkata, "Aku tidak berniat membiarkanmu melarikan diri hidup-hidup." Lalu Wijong melompat ke atas Jagangjin, sembari berkata, "Bukan kau yang memutuskan hal itu." Sementara Jagangjin hanya melihat ke arah Wijong. Lalu saat berada di udara di atas Jagangjin, Wijong berkata, "Aku Wijong, penguasa 100 racun, pria yang ditakdirkan untuk menjadi Raja Unam." Melihat hal itu, Jagangjin melemparkan jarumnya, dan Wijong melanjutkan, "Untuk orang sepertimu, benih kecil dari sekte obat, untuk mengalahkanku 100 tahun terlalu dini." Dia melemparkan banyak racun ke arah Jagangjin, sembari berteriak berkata, "The wings of a great bird." Ratusan racun terbang mengarah Jagangjin, membuat Jagangjin terkejut lalu mencoba menghindar. Tapi serangan-serangan itu terlalu banyak, membuat Jagangjin sulit untuk menghindar. Dan karena itu, Jagangjin hanya bisa bertahan dengan gempuran ratusan racun yang menuju ke arahnya. Itu adalah racun penghancur hati, racun yang membunuh dengan cara merusak organ dalam. Paru-paru melarutkan racun, membuat seseorang tidak bisa bernafas dengan mengecilkan paru-paru. Racun yang melelehkan otak seseorang. Wijong bergumam berkata, "Aku akan menggunakan semua racunku ke dalam serangan tunggal ini." Lalu dia berteriak sangat kuat berkata, "Matilah, dasar bodoh. Biarkan tubuhmu meleleh dari racunku dan dapatkan kematian yang paling menyakitkan." Merasakan serangan itu, Jagangjin berteriak sangat kuat. Lalu bersamaan dengan Wijong yang mendarat, Jagangjin terjatuh dan Wijong berkata, "Aku terkejut bahwa kau masih hidup. Namun 100 racunku perlahan akan menggerogoti nafas terakhirmu yang tersisa." Merespon itu, terbata-bata Jagangjin berkata, "Aku akan menunggumu. Bahkan jika itu di neraka." Mendengar itu membuat Wijong terkejut. Lalu Jagangjin melanjutkan, "Dan aku akan memastikan untuk membunuhmu." Dan setelah itu, Jagangjin kehilangan kesadarannya. Melihat hal itu, Wijong berkata, "Bajingan yang gigih." Lalu dia terbatuk dan bergumam, "Aku harus keluar dari tempat ini secepat mungkin. Aku harus bersembunyi untuk saat ini dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali." Tapi sebelum aku melakukan itu, dia melangkah mendekati Jagangjin, menatap Jagangjin, lalu mengulurkan tangannya yang mengeluarkan racun dan berkata, "Aku tidak berpikir kalau aku harus meninggalkan kemungkinan untukmu tetap hidup. Aku akan mengambil nafas terakhirmu." Tapi dia tidak menyadari Mangrove sudah berada di belakangnya, terlihat seperti monster yang akan menerkamnya. Menyadari sesuatu ada di belakangnya, membuat Wijong terdiam lalu langsung melirik ke belakang. Dan beberapa saat kemudian, di tempat yang sama, di luar tempat itu, ledakan yang sangat besar menghancurkan tembok, membuat Wijong terpental terbang keluar. Melihat hal itu, orang-orang yang berada di luar sangat terkejut, termasuk pemimpin sekte Millet. Mereka melihat ke arah orang yang terpental keluar, bertanya-tanya siapa itu, dan seseorang berkata,
Wijong, itu adalah Wijong. Dia terbatuk sangat kuat, kehilangan salah satu lengannya. Lalu dia berteriak bertanya, "Siapa itu? Siapa yang berani?" Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Manggrio keluar dari bangunan dan bertanya, "Apakah kau masih tidak mengerti? Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan bahwa kau tidak tahu cara membaca situasi, atau kau benar-benar bodoh." Mendengar suara Manggrio, Wijong gemetar bertanya, "Jangan bilang, apakah itu kau dalang di balik semua ini dan orang yang membunuh Yukno?" Mendengar itu, Manggrio tersenyum lebar, memamerkan gigi-giginya yang rata tanpa kawat. Dan melihat itu, pemimpin sekte Millet terkejut, hanya terdiam dengan tubuh yang gemetar. Lalu Wijong melanjutkan, menggunakan sekte keadilan untuk menyerang sekte racun. Dia berteriak sangat kuat, memanggil nama Manggrio, dan Manggrio yang mendengar itu hanya tersenyum. Lalu melihat Manggrio yang tersenyum, Wijong berkata, "Dendam macam apa yang kamu miliki terhadap sekte racun sampai kau melakukan hal ini? Apakah kau tidak puas dengan menghancurkan sekte racun?" Merespon itu, dengan santai Manggro bertanya, "Dendam? Tentu saja, aku menyimpan dendam. Kau mengambil sesuatu yang sangat kuinginkan." Mendengar itu, Wijong berteriak berkata, "Omong kosong macam apa yang kau ucapkan?" Merespon itu, Manggro berkata, "Aku sedang membicarakan si pincang itu. Dialah yang membuat kaki dan mataku seperti ini 8 tahun yang lalu. Dengan perintahmu, kami menguburnya hidup-hidup di bawah tambang. Apa kau ingat apa yang terjadi saat itu?" Mendengar itu, Wijong bertanya, "Tambang? Jangan bilang." "Tidak, itu tidak mungkin." "Maka itu artinya dia adalah..." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Manggrio berkata, "Benar, seperti yang kau duga. Dia telah memikirkan untuk membalas dendam lebih dari 1.000, tidak, lebih dari 10.000. Sementara dia menggali jalan untuk keluar selama 8 tahun. Karena itu, dia adalah monster yang lahir hanya untuk balas dendam. Wajar saja jika seluruh sekte racun jatuh di tangannya, dan aku adalah monster yang diciptakannya. Hidupku dipenuhi dengan kebencian dan kebencian terhadapnya. Aku hidup sampai sekarang hanya dengan tujuan untuk membalas dendam padanya. Namun, kau menghalangi balas dendamku tidak hanya sekali, tapi 2 kali. Bagaimana mungkin aku tidak menyimpan dendam padamu?" Mendengar itu, dengan suara yang gemetar, Wijong berkata, "Kau gila, kau menghancurkan sekte racun karena alasan sepele." Merespon itu, Wijong berkata, "Dia belum mati. Aku berencana untuk memberi kematian yang akan membuatnya sangat putus asa. Aku tidak akan membiarkan dia hidup hanya untuk dibunuh oleh orang sepertimu. Selain itu, dibandingkan dengan apa yang belum terjadi, jatuhnya sekte racun hanyalah permulaan." Mendengar itu, Wijong bertanya, "Apa yang kau..." Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, seseorang berdiri di sampingnya meminta Wijong berhenti, lalu berkata, "Kau terlalu banyak bicara.
Sebaiknya kita akhiri ini di sini. Merespon itu, Mangryo berkata, "Maafkan aku telah membuatmu menunggu begitu lama. Aku baru saja terjebak pada momen ini." Menyadari seseorang berada di sampingnya, Wijong bergumam bertanya, "Kapan dia ada di belakangku? Tunggu, kekuatan batin ini. Dia menyembunyikannya, tapi aku bisa merasakannya samar-samar. Ini bukan sesuatu yang akan kau temukan di wilayah Unam. Itu benar. Bahkan jika Mangryo menjadi gila, tidak mungkin dia mengeksekusi sendirian tanpa jaminan." Lalu Wijong bertanya, "Apakah itu kau, orang yang berada di belakang Mangryo selama ini? Katakan siapa dirimu." Merespon itu, orang itu bertanya balik, "Apa ada alasan? Kenapa aku harus melakukan itu?" Mendengar itu membuat Wijong marah berteriak sembari mengeluarkan racunnya. "Kau berdiri di depan pemimpin sekte lembah racun. Katakan siapa kau sebenarnya." Mendengar itu, orang itu hanya terdiam. Lalu dia mengeluarkan aura membunuhnya. Itu puluhan kali lebih besar dari racun milik Wijong. Membuat Wijong terkejut. Lalu orang itu berkata, "Apakah hanya ini yang bisa dilakukan oleh ahli terhebat di Unam?" Merasakan aura orang itu, Wijong terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya. Lalu bergumam berkata, "Bagaimana mungkin dia menekan ki racunku?" Lalu sembari berjalan mendekati Wijong, Mangryo berkata, "Aku tidak berpikir kau bahkan ikut campur. Aku akan menghabisinya sendiri." Mendengar itu, Wijong bergumam berkata, "Ki racun yang ganas ini, aku ingat tidak diragukan lagi." Lalu dia berkata, "Mangryo, kau bajingan terburuk yang bahkan tidak mengobati orang tuamu sendiri. Kau juga lahir dan besar di wilayah Unam." Dia mengeratkan giginya dan meneruskan, "Dan kau mengkhianati wilayah Unam dan ke wilayah Sichuan." Merespon itu, Mangryo berkata, "Dia mengetahuinya karena kau menggunakan racunmu." Lalu sembari mengangkat tangannya, Mangryo berkata, "Jika aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan, aku tidak peduli tentang apa yang terjadi pada wilayah Unam. Kalau begitu, sudah waktunya bagimu untuk mati sekarang." Tapi tiba-tiba seseorang menangkap tangan Mangryo. Itu adalah pemimpin sekte Milet. Dia menghentikan Mangryo, lalu memanggil Mangryo saudara dan bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" "Balas dendam, Sichuan. Bukankah sekte lembah racun dan orang pincang yang membunuh Sajin?" Merespon itu, sembari menepuk pundak pemimpin sekte Milet, Mangryo berkata, "Baiklah saudara, aku senang kau masih hidup. Ada sesuatu yang tidak bisa kukatakan sebelumnya padamu." Mendengar itu, pemimpin sekte Milet bertanya, "Apa itu?" Dan Mangryo berkata, "Masalahnya yang membunuh Sajin bukanlah sekte lembah beracun, juga bukan si pincang." Mendengar itu, pemimpin sekte Milet bertanya, "Lalu siapa?"